Halo semuanya, di kegiatan pramagang kami kali ini, kami berkesempatan untuk mengunjungi Sentra Mahatmya di Bali. Selain sharing session, kami juga diajak untuk mengunjungi setiap ruangan yang ada di Sentra Mahatmya loh. Ikuti keseruan kami ya. Sentra Mahatmya merupakan UPTK terkecil Kementerian Sosial yang terdiri dari 14 wilayah kerja. 9 diantaranya ada di Bali dan 5 diantaranya ada di Jawa Timur. Sentra Mahatmya berfokus pada pendekatan keluarga, komunitas, dan bantuan residensial seperti pelatihan barista, spa, dan tata boga yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Program Sentra Mahatmya terdiri dari rehabilitasi ex-napi, dukungan aksesibilitas bagi disabilitas, penanganan ODGIV HIV, dan juga ada home visit yang juga berkolaborasi dengan dinas sosial. Sentra Mahatmya memiliki peran untuk membantu 12 sasaran termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, lansia, disabilitas, dan lain sebagainya. Pada tahun 2025, Sentra Mahatmya akan melanjutkan program lokalisasi di Buker dan keberhasilannya akan diukur melalui monitoring dan evaluasi. Beberapa kasus terbanyak yang ditangani oleh Sentra Mahatmya meliputi yang pertama seperti stigma ODGIV, kemudian pelecehan terhadap disabilitas, dan ada juga pemerkosaan anak oleh orang terdekatnya. Sentra Mahatmya juga membuka peluang yang besar bagi mahasiswa yang ingin magang di tempatnya. Kebutuhannya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa atau universitas yang bersangkutan. Seperti halnya kami, mahasiswa kesehatan, ketika diberi kesempatan untuk magang di Sentra Mahatmya nanti, kemungkinan kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan pemenuhan hidup yang layak, perawatan sosial, dan dukungan aksesibilitas. Nah, jadi apa saja sih teman-teman ruangan-ruangan yang terdapat di Sentra Mahatmya Bali? Yang pertama ada ruang vokasional komputer, di mana ruangan ini dirancang untuk teman-teman disabilitas netra. Nah, di sini itu terdapat tempat teman-teman penyandang disabilitas yang memanfaatkan komputer yang telah dimodifikasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, setiap perangkat dilengkapi dengan teknologi yang mendukung pembelajaran dan pelatihan. Selain itu, tata ruangan juga diatur sedemikian rupa agar memudahkan mobilitas serta kenyamanan. Dengan fasilitas ini, teman-teman penyandang disabilitas netra dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendukung kegiatan belajar, mengasah keterampilan, dan juga meningkatkan kemandirian. Suasana ruangan yang inklusif dan ramah semakin menambah kesenangan belajar bagi mereka semua. Yang kedua ada ruangan vokasional spa, di mana ruangan ini dirancang khusus untuk pelatihan spa bagi teman-teman penyandang disabilitas. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, ruangan ini mendukung pengembangan keterampilan spa secara profesional. Nah, di dalam ruangan ini terdapat berbagai peralatan seperti tempat tidur spa, handuk, perlengkapan aromaterapi, dan juga produk perawatan tubuh lainnya, teman-teman. Yang ketiga yaitu adalah ruangan vokasional massage, di mana ruangan ini dirancang khusus teman-teman disabilitas intelektual dan tunawicara. Nah, ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tempat tidur pijat dan minyak pijat maupun peralatan pijat lainnya. Nah, tempat ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan pengajar pun di sini menggunakan metode komunikasi yang sesuai, termasuk isyarat visual dan gerakan tangan untuk memudahkan pemahaman peserta. Program pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam bidang massage. Nah, seperti teknik pijat, relaksasi, dan pengenalan titik tubuh yang penting. Keempat yaitu ruangan vokasional menjahit, di mana ruangan ini dirancang khusus untuk pelatihan menjahit bagi teman-teman disabilitas dalam 3 kategori, yaitu seperti teman-teman tuli dan 2 lainnya. Di ruangan ini juga terdapat fasilitas yang sudah lumayan lengkap, di mana seperti adanya alat jahit modern,
kain, serta alat jahit yang mendukung lainnya. Nah, ruangan ini juga ditata sedemikian rupa agar nyaman dan memudahkan akses oleh semua peserta pelatihan. Metode pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan menjahit, mulai dari teknik dasar hingga pembuatan produk seperti pakaian, tas, aksesoris, dan barang-barang lainnya. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemandirian mereka. Yang kelima yaitu ruangan asrama putra. Nah, di sini di asrama putra itu terdapat titipan teman-teman dari rumah sakit jiwa. Asrama ini dilengkapi fasilitas yang nyaman, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk para penghuninya. Serta yang keenam yaitu ada asrama putri, di mana asrama putri ini kapasitasnya sama seperti di asrama putra dengan fasilitas yang mendukung juga untuk kenyamanan para penghuni. Berikutnya yaitu klinik Pratama Mahatmya Bali. Nah, di mana klinik ini dirancang khusus untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi seluruh penerima manfaat, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, di mana terdapat layanan kesehatan umum, pemeriksaan rutin, serta layanan medis lainnya. Selain itu juga klinik ini memiliki psikolog yang bertugas memberikan pendampingan serta konseling bagi penerima layanan. Nah, kehadiran psikolog ini sangat penting untuk mendukung kesehatan mental dan emosional mereka, untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan fisik dan psikologis terpenuhi secara menyeluruh. Dengan lokasi yang strategis dan fasilitas yang lengkap, klinik Pratama Mahatmya Bali ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan penerima manfaat di area sentra. Berikutnya yaitu galeri hasil karya. Ruangan ini menampilkan berbagai hasil karya teman-teman disabilitas di Mahatmya Bali. Nah, galeri ini berisi beragam produk mulai dari kerajinan tangan, lukisan, hingga produk kreatif lainnya yang menggambarkan kreativitas dan juga keterampilan dari teman-teman disabilitas. Nah, semua hasil karya ini dipasarkan untuk umum dengan tujuan tidak hanya untuk mendukung kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas, tetapi juga untuk mengapresiasi bakat mereka. Nah, setiap produk yang dijual membawa cerita dan dedikasi yang menyentuh hati. Menjadikan galeri ini tidak hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga untuk merasakan inspirasi. Kehadiran galeri ini menjadi bukti nyata bahwa teman-teman disabilitas memiliki potensi besar untuk berkarya dan berkontribusi di masyarakat. Terakhir yaitu ada Cafe Kelas Barista, di mana ini yaitu sebuah kafe yang dikelola oleh teman-teman disabilitas yang merupakan bagian dari kelas barista. Nah, kafe ini dibuka untuk umum, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati berbagai minuman kopi yang disajikan dengan penuh keterampilan. Kelas barista ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membuat kopi, tetapi juga layanan pelanggan dan juga manajemen kafe. Para peserta pelatihan pun diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam industri perhotelan maupun kuliner. Dengan suasana yang hangat dan ramah, kafe ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati kopi, serta mendukung teman-teman disabilitas dalam meningkatkan kemandirian mereka. Dengan berbagai program dan fasilitas yang telah disebutkan tadi, Sentra Mahatmya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, baik dalam keterampilan vokasional maupun pemberian akses layanan kesehatan dan juga dukungan sosial. Jadi itulah insight-insight baru yang kami dapatkan selama program pramagang ini berlangsung. Kedepannya ilmu-ilmu ini diharapkan jadi bekal kami sebagai mahasiswa untuk melanjutkan kegiatan magang nanti. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.